Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jejepangan. Kisah ini menceritakan sekelompok pemuda yang ingin mengikuti lomba pembuatan film yang berfokus pada karakter utama bernama Iwasaki. Namun pembuatan film itu malah membuat para kru tewas. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Iwasaki yang sedang berada di sebuah kafe. Sambil menghisap sebatang rokok, ia memikirkan tentang dirinya sendiri, yang dimana Iwasaki selalu mempunyai firasat buruk, dan berakhir menjadi sebuah kesialan baginya. Masih di waktu yang sama, Iwasaki yang masih berupaya mencari solusi untuk mengatasi firasat buruknya, mencoba melihat majalah yang memang disediakan di setiap meja pengunjung kafe itu. Saat melihat majalah lembar demi lembar, yang biasa majalah itu dipenuhi dengan foto model cantik, Iwasaki malah menemukan satu model yang seram, berpostur kurus dan cenderung seperti nenek-nenek. Setelah melihat model seram itu, firasat Iwasaki bukannya membaik, malah membuat Iwasaki semakin paranoid. Sampai-sampai selalu terbayang-bayang di setiap aktivitasnya, yang tentu saja sangat mengganggu dirinya. Keesokan harinya, Iwasaki menceritakan model seram itu kepada salah satu krunya yang bernama Oda. Di sana Oda menyuruh Iwasaki untuk melupakannya dan menyuruhnya untuk lebih fokus untuk membuat skripsi yang memang merupakan syarat penting dalam pembuatan film. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, bayang-bayang model seram yang membuat Iwasaki terganggu mulai menghilang. Di sisi lain, Iwasaki dan para temannya ternyata berhasil memenangkan lomba pembuatan film itu. Di sana mereka saling memuji usaha keras dari masing-masing kru, yang membuat mereka meraih hadiah utama. Karena tak ingin melewatkan kesempatan dari keberhasilan mereka, Oda berniat membuat film yang berikutnya dengan menambahkan 2 pemeran wanita di film selanjutnya agar reputasi mereka sebagai pembuat film itu naik. Setelah mereka membuat audisi perekrutan pemeran secara umum yang bisa diikuti siapa saja, audisi itu ternyata tak berjalan lancar seperti yang mereka harapkan. Mereka hanya mendapatkan 3 pengajuan yang masing-masing berisikan foto pemeran yang hendak ikut dalam pembuatan film mereka. Dari ketiga foto tersebut, mereka hanya memilih 2 foto, yang salah satunya adalah wanita cantik bernama Mori Tamae. Dan yang membuat Iwasaki terkejut, salah satu foto lainnya merupakan wanita seram yang dilihat Iwasaki pada majalah waktu di awal cerita itu, yang membuat Iwasaki bingung mengapa Oda memilih wanita itu. Namun Oda punya alasan tersendiri untuk memilihnya, karena menurutnya pemeran dengan wajah dan postur tubuh seperti itu menurut Oda adalah hal yang unik, yang mungkin saja bisa menaikkan reputasi film mereka. Mereka pun melakukan pertemuan dengan kedua pemeran wanita tersebut. Mori Tamae yang merupakan wanita cantik mendapatkan peran dari Oda sebagai pemeran utama, dan Fuchi yang merupakan wanita seram belum jelas apa perannya. Iwasaki yang mempunyai firasat buruk tentang keberadaan Fuchi mencoba membujuk Oda untuk mengeluarkannya saja. Namun lagi-lagi Oda tetap pada pendiriannya dan menyuruh Iwasaki untuk tidak terlalu khawatir. Singkat cerita, Iwasaki, Oda, dan para kru pun berangkat untuk melakukan syuting adegan film yang berada di sebuah kaki gunung yang jauh dan terisolasi dari perkotaan.
Di sana mereka mulai melakukan pengambilan adegan. Di waktu yang sama, terlihat dari gerak-geriknya, sepertinya Fuji menyukai Iwasaki karena Fuji selalu memperhatikan Iwasaki dan selalu mengikutinya. Iwasaki yang kini benar-benar sangat terganggu dengan keberadaan Fuji mencoba membujuk Oda kembali untuk meninggalkan Fuji di tengah gunung. Terlebih lagi, Fuji juga sempat protes karena belum juga mendapatkan pengambilan adegannya. Oda yang kali ini setuju dengan Iwasaki untuk meninggalkan Fuji masih bingung untuk mencari alasan atau menyusun rencana untuk meninggalkannya. アイゼ、それより適当にとって早いとこ関係を断った方が。俺はごめんだ。あいつがいない今のうちに逃げよう。今のうちってたま。 Namun di saat Iwasaki dan Oda sedang berdiskusi, tiba-tiba salah satu kru berlari ke arah mereka dan mengatakan bahwa Fuji sedang memakan Tamae yang sedang beristirahat. Tentu saja hal itu membuat para kru kaget, terkejut, bingung dan tak mengerti maksud perkataannya. Kru itu menjelaskan bahwa Fuji memakan Tamae karena Tamae selalu mendapatkan adegan perannya dan Fuji tidak pernah, yang akhirnya membuat Fuji marah dan memakan Tamae. Seakan tidak percaya, para kru ingin melihatnya secara langsung dan pergi ke lokasi Fuji yang sedang memakan Tamae. どうなんだよ。俺たちがたまえちゃんばかりチヤホヤするから食っちまったんだ。三宅、冗談きついぞ。本当だったら。 Berbeda dengan Iwasaki yang mempunyai firasat buruk, dia pun percaya bahwa Fuji bisa saja memakan Tamae. Ditambah lagi, dengan adanya darah yang berceceran di mana-mana, memperkuat bahwa memang Fuji sedang memakan Tamae. Di waktu yang sama, Iwasaki dan para kru masih mencari-cari keberadaan Tamae dan Fuji yang saat ini entah berada di mana. Namun tiba-tiba Fuji muncul tepat di belakang mereka. Dengan wajah yang berlumuran darah, di sini juga terlihat bahwa mulut Fuji dipenuhi dengan gigi yang banyak dan runcing. Menyadari hal itu, Iwasaki dan para kru pun ketakutan dan segera berlari dan menyelamatkan diri. Namun sayang, salah satu kru berhasil ditangkap Fuji dan langsung membunuhnya pada saat itu juga. Di scene terakhir, sebagai tanda berakhirnya cerita ini, Iwasaki yang juga ikut berlari malah tersandung dan membuatnya terjatuh. Di saat itu pula, Fuji yang telah membunuh Tamae dan satu krunya, kini Fuji menargetkan Iwasaki karena Oda dan satu kru lain sudah lebih dulu berlari dan meninggalkan Iwasaki. Seakan pasrah dan putus asa dengan keadaan Iwasaki saat ini, cerita ini ditutup dengan Fuji yang mengatakan sesuatu terhadap Iwasaki. Nah, itulah akhir dari kisah Iwasaki ini, yang kini nasibnya berada di tangan Fuji. Namun sepertinya Fuji tidak akan membunuh Iwasaki, karena dari alur cerita ini sepertinya Fuji menyukai atau mengagumi Iwasaki. Dan untuk nasib Oda dan satu kru lainnya, kemungkinan Fuji akan memburu mereka, karena mereka merupakan saksi atas pembunuhan keji yang dilakukan Fuji. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan terima kasih.